Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Septian Maulana, tentunya dalam pembelajaran geografi. Ya, oke, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan materi masih di bab konsep wilayah dan tata ruang, yaitu tentang perencanaan tata ruang nasional. Oke, sebelum menyimak video ini, alangkah baiknya kita subscribe dulu channel Doa Bangsa TV, channelnya edukasi. Perencanaan tata ruang nasional atau yang biasa disebut dengan RT/RWN. Nah, apa itu? Yaitu adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah negara yang dijadikan sebagai acuan untuk perencanaan jangka panjang. Ya. Jangka waktu rencana tata ruang wilayah nasional itu adalah setiap 20 tahun sekali dan dapat ditinjau kembali dalam 1 kali dalam 5 tahun. Ya, jadi RT/RWN itu melingkupi 20 tahun dan dapat ditinjau per 5 tahun. Ya. Nah, di sini ada ditampilkan peta rencana tata ruang nasional, ya, secara umum, secara nasional atau secara skala nasional, skala Indonesia. Nah, berikutnya, rencana tata ruang wilayah nasional itu dia memuat apa saja? Yaitu memuat yang pertama, adanya penyusunan rencana pembangunan jangka panjang, ya, atau RPJPN. Ya. Nah, yang kedua, ada penyusunan rencana pembangunan jangka menengah nasional atau RPJMN. Ya. Nah, yang ketiga, ada pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah nasional. Gitu. Nah, yang keempat, memuat apa saja? Yaitu perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah provinsi serta keserasian antar berbagai sektor. Ya. Nah, yang berikutnya adalah penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi. Ya. Nah, poin berikutnya adalah penataan ruang kawasan strategis nasional. Nah, poin terakhir dalam memuat rencana tata ruang nasional itu adalah penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten atau kota. Nah, kebijakan dan strategi apa saja sih yang ada dalam strategi RT/RWN atau yang kita sebut penataan ruang wilayah nasional? Yaitu meliputi dua, ya, meliputi dua pengembangan. Yang pertama ada yang dinamakan dengan struktur ruang. Oke, jadi yang pertama ada struktur ruang. Nah, struktur ruang itu ada apa saja di sana? Yaitu ada akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah. Ya. Nah, yang kedua adalah adanya kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air. Nah, jadi itu adalah masuk ke dalam struktur ruang, ya, masuk ke dalam yang dinamakan dengan struktur ruang. Nah, yang kedua meliputi apa saja pengembangannya, yaitu ada yang dinamakan dengan pola ruang. Nah, pola ruang ini adalah ada beberapa jenis, yaitu yang pertama ada kawasan lindung, ya, yang kedua kawasan budidaya, dan yang ketiga adalah kawasan strategis nasional. Nah, jadi itu dibedakan ke dalam dua, ada yang bersifat struktur ruang, yang kedua ada pola ruang. Ya. Nah, saya contohkan beberapa proyek prioritas dan proyek strategi nasional dalam rencana tata ruang wilayah nasional. Ya. Nah, kalian bisa lihat di gambar-gambar ini. Oke, yang pertama kita contohkan adanya pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung. Nah, berarti ini masuk ke mana? Apakah masuk ke pola ruang atau ke struktur ruang? Nah, jadi pembangunan yang seperti ini adalah masuk ke dalam pola atau dalam struktur ruang. Ya, di situ ada terlihat beberapa pondasi untuk membuat perencanaan pembangunan kereta cepat, yaitu dalam hal ini kereta cepat Bandung-Jakarta. Ya. Nah, yang kedua ada apa? Ya, yaitu pembangunan tol Trans Sumatera dari Banda Aceh sampai Lampung. Ya, sejauh kurang lebih 800 sampai 900 km dan itu akan dilakukan bertahap. Ya. Nah, jadi pembangunan ini tidak
5 tahun misalkan akan dilaksanakan dengan cepat, tidak bisa seperti itu ya. Jadi ada beberapa perencanaan misalkan dari Lampung ke Sumatera Selatan, ke Palembang, itu sesi pertama misalkan, yang berikutnya sampai ke nanti ke Banda Aceh dan sebagainya. Dan itu masuk ke dalam struktur ruang ya. Nah, misalkan ini di sebelah kanan saya itu ada perencanaan tol Trans Sumatera ya, dari Bandar Lampung dia sampai ke Banda Aceh. Ya, jadi nanti dapat diakses melalui tol Trans Sumatera, dan beberapa jalan memang sudah dikerjakan dan sudah dapat digunakan. Ya. Nah, tol Trans Sumatera ini juga nantinya akan memacu pertumbuhan ekonomi ya, secara tidak langsung. Apa saja bidang-bidang ekonomi itu? Ya tadi bisa saja real estate di situ ya, bisa saja pedagang, ya pasar, ataupun mungkin perkembangan pertumbuhan penduduk di sana yang akan maju dan sebagainya, maka akan menumbuhkan atau memacu pertumbuhan ekonomi. Ya, jadi diharapkan perencanaan itu tentunya akan menumbuhkan pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat. Nah, ini yang berikutnya yaitu pembangunan proyek LRT ya di Palembang. Nah, ini sudah selesai ya. Jadi di sebelah jembatan Ampera di Palembang itu, di sebelahnya itu ada LRT ya. Nah, ini proyek ini sudah dilaksanakan sebelum Asian Games ya 2018 yang lalu gitu. Nah, berikutnya ada pembangunan kilang minyak terbesar di Tuban, Jawa Timur ya. Nah, bisa dilihat di sebelah kanan saya. Di situ ada pembangunan kilang minyak. Nah, ini digunakan untuk apa? Tentunya ini digunakan untuk perencanaan nasional ya. Nantinya pasokan kilang-kilang minyak dari luar mungkin akan disimpan di sini salah satunya. Nah, ini juga ada pembangunan yang bersifat sumber daya air, yaitu SPAM, pembangunan SPAM ya, sarana air di kawasan Waduk Jatiluhur di Jawa Barat ya. Nah, jadi ini menggunakan Jatiluhur sebagai medianya gitu. Jadi di sini akan dilakukan pembangunan SPAM ya. Nah, yang berikutnya ada proyek Palapa Ring ya. Jadi ini proyek telekomunikasi ya. Ada membentang dari Sumatera, dari Jawa, dari Kalimantan, Sulawesi, bahkan nanti bisa terkoneksi di Pulau Papua ya, atau Pulau Irian seperti itu. Nah, ini juga sama, ada pembangunan pelabuhan Kuala Tanjung ya. Jadi pelabuhan terbesar nantinya yang dapat digunakan untuk proyeksi bongkar muat kapal-kapal yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri ya, tentunya untuk kebutuhan ekspor impor dan investasi. Nah, ini yang terbaru yang sudah diresmikan ya, yaitu pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta Airport atau YIA di Kulon Progo, Yogyakarta ya. Jadi ini sudah selesai ya, tetapi belum dapat digunakan ya. Ini pembangunan tepat di seberang pantai ya. Nah, jadi ini sebetulnya kalau dalam perencanaan ini agak sedikit rawan dalam mitigasi bencana ya. Karena apa? Karena di selatan Jogja itu, atau di selatan Yogyakarta, di Samudra Hindia itu tentunya banyak sekali bencana-bencana yang bersifat struktural ya, seperti gempa bumi, tsunami dan sebagainya. Nah, jadi itu adalah tadi beberapa contoh-contoh proyek atau proyek strategi nasional yang bersifat struktur ruang dan pola ruang. Nah, tujuan dibuat penataan ruang wilayah nasional ini untuk apa sih? Nah, jadi yang pertama adalah tujuannya untuk ruang nasional itu agar bersifat aman, nyaman, produktif, dan tentunya berkelanjutan ya. Yang kedua, keterpaduan pemanfaatan ruang darat ya, ruang laut dan ruang udara itu termasuk ruang di dalam bumi dalam kerangka nasional atau NKRI ya. Yang berikutnya adalah tujuannya untuk keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan. Nah, poin berikutnya tujuannya adalah pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat ya. Nah, adapun yang berikutnya tujuannya itu keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten atau kota.
Oke, tujuan yang lain adalah adanya keseimbangan dan keserasian perkembangan antar wilayah. Nah, ini tujuannya untuk apa? Yaitu untuk menyerasikan perkembangan antar wilayah. Ya, contohnya wilayah yang memiliki potensi fisik yang bagus dan potensi sosial bagus, tentunya nanti dapat disesuaikan dengan perkembangan yang ada. Tujuan berikutnya adalah keseimbangan dan keserasian kegiatan antar sektor. Nah, jadi jangan ada ego sektoral dalam perencanaan pembangunan, ya, harus serasi, baik itu di bidang sosial, ekonomi, ya, infrastruktur dan sebagainya, itu harus memiliki keseimbangan dan keserasian. Ya. Yang terakhir adalah sebagai pertahanan dan keamanan negara yang dinamis serta integrasi nasional. Nah, jadi sebagai dalam bidang keamanan tentunya ini akan mencakup kekuatan nasional atau yang dinamakan dengan integrasi nasional, ya. Nah, adapun yang terakhir adalah secara lengkap atau secara umum mengenai perencanaan tata ruang nasional itu bisa kalian ketahui, yaitu dari mana? Dari peraturan pemerintah atau PP nomor 26 tahun 2008, yaitu tentang rencana tata ruang wilayah nasional. Nah, jadi sebetulnya data-data seperti ini dengan mudah dapat diakses di internet, ya. Jadi kalian bisa mendownloadnya atau mengunduhnya dan bisa membacanya. Apa saja isi-isi dari peraturan ini, yaitu tentunya tentang perencanaan tata ruang wilayah secara nasional. Oke, itu saja materi yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di materi-materi selanjutnya.